Ya, bisa kita masih membahas mengenai tarik ulur ISL 2015. Saya ke Mas Andi dulu. Mas Andi kan juga katanya ada surat dari FIFA yang terkait dengan penundaan ketika bulan Februari lalu ya. Seperti itu. Berarti kan ini persepak bola Indonesia ini apa ya? Selalu mendapat sorotan seperti itu. Ya, sebagai dalam tanda petik pemilik ya, saya pikir FIFA menjadi hal yang logis ketika harus melakukan seperti itu. Ya, kita tahu bahwa bukan hanya Indonesia, beberapa negara ASEAN yang sempat bermasalah juga dilakukan hal yang serupa. Namun satu hal yang menjadi menjadi sebuah ciri bagi sepak bola kita tahu bahwa dalam 2 tahun terakhir selalu berurusan dengan FIFA. Kita sudah sebelumnya di 2 tahun lalu sempat ada toleransi dan harusnya kali ini lagi-lagi itu tidak ada toleransi lagi. Artinya dalam hal ini kita harus benar-benar saklek patuh. Kalau misalnya BOPI itu tidak mengeluarkan rekomendasi, mungkinkah kita kemudian mengharapkan ada rekomendasi dari FIFA yang kemudian akan menjadi penolong agar ESL ini bisa berjalan? Dalam kasus ini saya melihat apa yang terjadi di sepak bola Italia saat ini. Kita tahu bahwa saat ini di tim Serie A ada namanya Parma yang dinyatakan bangkrut. Bahkan di tengah ketika 1 bulan kompetisi jelang bubar. Dan kita tahu bahwa ketika ada permasalahan Parma bangkrut ini, yang menjadi pemilik atau yang menjadi siapa yang harus menengahi bukan pemerintah, tapi Liga Calcio. Jadi regulatornya sama dengan di kita PSSI atau PT Liga. Nah, harusnya ini yang lagi-lagi kembali dilakukan oleh kita. Jadi Liga Calcio sangat paham ketika mereka harus ditangani oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Olahraga Italia, sanksinya akan sangat berat. UEFA dan FIFA akan turun tangan. Nah, fakta seperti ini besar kemungkinan akan sangat terjadi ke kita, andai kata pemerintah turun tangan atau campur urusan dalam persoalan kali ini. Nah, Bang Tigor, sekarang kan kalau tidak salah Ketua Umum PSSI John Arifin itu sedang ada di Swiss. FIFA. Sedang bertemu dengan FIFA seperti itu. Nah, apakah kemudian persoalan pelaksanaan ISL ini juga menjadi salah satu agenda yang dibicarakan di sana? Iya, kami berpikir memang pasti itu akan ditanyakan oleh FIFA. Setelah surat FIFA terakhir memang tidak ada komunikasi kami dengan atau PSSI dengan FIFA yang tertulis. Tapi secara informal ada komunikasi yang kita terus jalin dengan mereka. Dalam surat FIFA yang dikirimkan terakhir, itu secara jelas disebutkan bahwa posisi Indonesia saat ini setelah mengakhiri kisruh, itu dalam posisi yang sebenarnya progresif. Dan FIFA, AFC percaya bahwa ini adalah masa depan yang lebih baik untuk sepak bola Indonesia. Mereka mungkin cukup terkejut dengan apa yang dilakukan atau apa yang terjadi di Indonesia sekarang. Kenapa kompetisi yang harusnya itu menjadi muara pemain tim nasional prestasi olahraga sepak bola di satu negara itu menjadi puncak dari segalanya, kemudian itu tidak bisa dilakukan karena menurut mereka ada kami tidak bisa bilang intervensi, tapi ada yang coba masuk ke sana untuk menggagalkan ini atau membuat ini menjadi tidak berjalan. PT Liga berharap tidak sih FIFA kemudian akan membackup posisi PT Liga agar ISL ini bisa berjalan sesuai rencana? Sebisa mungkin kami belum untuk melibatkan banyak pihak di sini. Kami merasa kami Liga dengan BOPI itu masih dalam pemikiran yang kita bisa jalan bareng nih. Tapi kalau memang tadi sebenarnya ditanyakan sebelumnya, kalau memang sudah selesai semudah kemudian rekomendasi tidak dikeluarkan, maka pastinya kan ada pihak lain yang akan turun tangan juga di sini. Dalam hal ini FIFA? FIFA bisa turun, AFC bisa turun, termasuk negara dalam hal ini mungkin juga perwakilan di DPR juga bisa turun, KONI dan KOI pun mungkin bisa turun di sini untuk melihat apa sih sebenarnya masalahnya di sini. Baik. Nah, Bang Tigor, kalau kita lihat tadi kan sekarang ini masih berusaha untuk menyamakan, masih berusaha untuk berjalan bersama lah antara BOPI maupun PT Liga. Tetapi ke depan tentunya ini tidak akan menjadi tidak akan dimaklumin lagi oleh masyarakat tentunya kalau melihat ada hal-hal seperti ini terulang kembali. Betul. Kami juga memahami dan itu sudah disampaikan kepada klub. Ini juga menjadi pembelajaran yang sangat bagus untuk klub. Mungkin waktunya terlalu mendadak, mungkin waktunya terlalu sedikit, tapi sebenarnya kita juga menangkap spirit yang sama dari BOPI maupun pemerintah untuk membuat sepak bola ini menjadi lebih baik. Kita sepakat di situ, tapi harus dalam koridor yang kita punya regulasi sendiri, sepak bola punya aturan sendiri yang itu tidak boleh ada sedikit pun intervensi atau apapun itu yang menyebabkan sepak bola ini tidak bisa dijalankan. Apa solusinya? Itu yang mau kita cari sekarang. Kalau dengan kelengkapan dokumen administratif ini selesai di minggu ini, kita berharap rekomendasi bisa dikeluarkan. Dan ke depan harusnya pengelolaan ataupun manajemen klub-klub yang ada di Indonesia menjadi jauh lebih profesional. Mereka tertib administrasi juga.
Itu yang kita harapkan juga, dan kita sepakat dengan Bopi tahun depan mereka akan memberlakukan hal yang sama dan kita akan jauh lebih siap dari sekarang, termasuk klub. Nah, Mas Hanifi, sebenarnya kalau tadi di awal sebelum kita mulai perbincangan ini kan saya sempat mengatakan dari kacamata awam melihat nih bahwa oke, ketika verifikasi administrasi tidak bisa dilakukan, berarti pertanyaannya berarti klub-klub di Indonesia ini dikelolanya dengan seperti apa? Berarti tidak profesional seperti itu. Ya, kalau kita berbicara bagaimana siapa pengelola tim di Indonesia, memang sangat ironis menurut saya sejauh ini, karena hampir sebagian besar pengelola di tim bukan orang yang tahu bola atau tahu keolahragaan secara keseluruhan, dan biasanya memang orang yang buat bagi tim profesional adalah orang-orang yang backgroundnya adalah marketing. Itu cukup bagus. Namun lagi-lagi siapa yang punya uang, backgroundnya adalah PT ataupun perusahaan yang punya uang, itu yang lebih mendominasi. Sehingga dalam hal ini bahkan di beberapa klub saya melihatnya ini sebagai hobi. Ini memang hal yang logis. Namun kalau kita berbicara sebagai era profesional, jelas ini akan menjadi tanda tanya, dan step by step lagi-lagi saya sepakat harusnya sudah mengarah ke sana. Dan ke depan harusnya sudah menjadi lebih baik pengelolaan. Satu hal lagi, kalau kita berbicara bagaimana persoalan yang terjadi di tim-tim kita, memang ada beberapa tim yang selalu bermasalah dengan finansial, dan itu jelas ada erat kaitannya dengan gaji yang mungkin tinggi dan sebagainya. Saya pikir dengan situasi seperti ini ada baiknya kalau sudah melakukan yang sudah dilakukan oleh beberapa negara, misalkan dengan salary cap atau beberapa hal yang sejauh ini saya pikir bisa akan sangat membantu tim ya untuk bagaimana menyehatkan finansial secara keseluruhan. Baik, terakhir ini Bang Tigo, singkat saja, ke depan Bopi dan juga PT Liga akan seperti apa mungkin PR-PR yang harus dilakukan berdua agar ke depan ini jalannya tidak terjadi apa ya, tidak tumpang tindih ataupun bisa berjalan beriringan lah untuk menyukseskan ISL. Ya, yang pasti kami kan sudah sepakat. Ini menuju sepak bola Indonesia yang lebih baik dan profesional. Itu dulu yang harus kita lihat, dan kita harus berpikir positif ke arah sana. Yang kedua adalah biarkan Liga dan Bopi sekarang dalam waktu 2-3 hari ini bekerja bersama-sama, melakukan verifikasi, kemudian akhirnya itu yang akan diumumkan kepada publik. Dan itu adalah hasil verifikasi bersama, bukan Bopi sendiri, bukan Liga sendiri. Yang ketiga tentunya kita berharap kesepakatan yang sudah diambil juga tanggal 4 April kita harus jalan, apapun itu. Dan itu sudah sangat dinantikan oleh masyarakat pencinta sepak bola Indonesia. Baik, terima kasih Bang Tigor, terima kasih Mas Hanif sudah bersama kami di Jurnal Pagi.